Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi desa yang terletak ujung bagian tenggara Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ironinya, meski hidup di tanah yang subur, tak lantas membuat warganya sejahtera. Akses jalan yang buruk membuat hasil alam tak bisa dipasarkan dengan maksimal. Kami akan menuju Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Desa terjauh yang masih sulit dilalui kendaraan roda 4. Dan perjalanan kami mulai dari Desa Cimaskara. Halo Kang semuanya. Iya, ini kalau mau ke Desa Mekar Mukti harus pakai ojek ini. Oh, biasanya pada nunggunya di sini juga. Tapi kenapa nggak pada pakai masker ini? Kalau di sini udah aman kayak di kota. Oh, zona hijau. Berarti saya juga bisa lepas masker ya, aman ya. Tapi untuk itu bisa bantuin kali ya. Saya bawa barang-barang banyak ya. Karena mau ke Desa Mekar Mukti, ayo. Jalanan bebatuan yang rusak parah membuat motor yang kami tumpangi sulit untuk melintas. Sudah 24 tahun sejak tahun 1997, jalan tak kunjung diperbaiki. Permohonan perbaikan seringkali diajukan, namun hingga sekarang belum terrealisasi. Jadi selama perjalanan sangat jarang sekali saya menemukan jalanan yang rata, karena di sini benar-benar jalanannya parah, banyak sekali bebatuan dan juga pasir. Jadi kalau misalnya hujan ini licin sekali. Awalnya jalan ini merupakan jalan kabupaten. Namun pada tahun 2015 ada peningkatan status menjadi Jalan Jabar Tengah Selatan. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, hingga Kabupaten Tasikmalaya. Nah, bahkan di perjalanan saya, ini ada lubang seperti ini. Ini sangat bahaya sekali ya, apalagi kalau warga atau masyarakat di sini melakukan aktivitas di malam hari, karena memang di sini untuk penerangannya juga masih kurang. Jadi bahaya, benar-benar bahaya. Akses jalan menuju Desa Mekar Mukti melewati Desa Cimaskara dan Desa Padasuka. Dengan jarak tempuh kurang lebih 15 km, jalan ini sering dilalui kendaraan angkutan umum dari Cianjur menuju Ciwidey, Kabupaten Bandung. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami sampai juga di Desa Mekar Mukti. Akhirnya kami sampai juga di Kampung Neglasari, Desa Mekar Mukti, yang mana tadi perjalanannya itu sangatlah curam sih menurut saya, karena memang banyak bebatuan yang tajam dan ini harus berhati-hati karena bagi para pengemudi atau warga sekitar ketika melakukan perjalanan itu mungkin bisa saja tergelincir. Dan kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan dan menurut saya ini lebih dari 20 kilo. Inilah Desa Mekar Mukti yang terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Tanah yang subur sehingga pertanian, perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Salah satunya warga bertani tomat. Bersama Bulis dan kawan-kawan, saya menuju ke kebun tomat yang terletak di Kampung Pamalayan. Perjalanan melewati jalan yang berlumpur dan rusak parah. Sebenarnya jalan ini jalur penghubung antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung. Namun jalan yang tak kunjung diperbaiki membuat perjalanan terasa sulit. Sekarang sudah setengah perjalanan dan kami melewati jalan yang rusak dan juga licin. Dan jalur ini adalah jalur utama untuk truk-truk yang akan mengirimkan
komoditas pangan mereka sampai ke kota tujuan. Namun jalan yang tak kunjung diperbaiki membuat perjalanan terasa sulit. Perjalanan ini memakan waktu yang cukup panjang, sekitar hampir 1 jam kami belum sampai. Dan ini masih ada 3 kilo lagi yang harus kami lewati dengan jalanan seperti ini. Jarak yang kami tempuh kurang lebih 6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Akhirnya kami sampai juga di lahan milik Pak Osat. Tomat bisa dipanen hingga 12 kali dalam waktu 6 bulan. Hasilnya sekitar 700 kg sekali panen. Tak hanya memetik, para buruh juga wajib membersihkan tunas-tunas yang mengganggu perkembangan buah tomat. Lagi, Bu. Bekerja sebagai buruh petik tomat sebenarnya tak mudah. Keahlian dan keterampilan berpengaruh kelangsungan perkembangan buahnya. Bu, Ibu sebagai buruh gitu pernah nggak sih dimarahin gitu sama yang punya gara-gara salah apa gitu? Pernah dimarahin. Kan pernah ininya patah, nih tangkainya pernah patah. Terus ini pernah patah juga ke bawah, pernah. Oh, emang ketahuan kayak gitu? Iya, ketahuan. Nanti sama yang pemiliknya dicek. 2.000 pohon tomat ditanam di sini. Saat berbuah, tomat ini bisa dipanen setiap 1 minggu sekali. Bulis dan kawan-kawannya bekerja dari jam 7 pagi hingga 12 siang dengan upah Rp40.000. Keunggulan tomat berjenis selfie ini mempunyai buah yang lebat dan mempunyai daya simpan lebih lama. Sayangnya saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani, sehingga berakibat gagal panen. Ini sekarang harga tomat lagi gimana, Pak? Kalau tomat lagi menurun, gitu. Harganya sampai 3.000 sampai 2,5 per kilo. Per kilo? Iya. Sebelumnya emang berapa? Yang lagi naik bisa 3.000, 4.000. Kalau naik sampai 5.000 bisa. Kalau nggak ada di pasarnya gitu. Kalau naik. Hampir setengahnya ya, Pak? Iya. Lebih malah. Tapi kalau lagi turun kayak gini rugi nggak sih, Pak? Ya sempat rugi bisa, Bu. Soalnya daya angkutnya jauh, medetina pupuk jauh sampai 1 jam lah ambil pupuknya juga. Kalau rugi sampai berapa, Pak? Berapa persen gitu? Kalau dari rugi bisa setengah, bisa. Permintaan pasar yang lesu juga membuat harga tomat anjlok. Dari normalnya Rp5.000 per kilo, kini hanya Rp2.500 saja. Imbasnya, upah pekerja pun terlambat dibayarkan. Sebelum dijual, tomat harus menjalani proses sortir dengan memasukkan ke dalam kardus. Para ibu memisahkan ukuran tomat dan dikelompokkan menjadi 2 golongan. Golongan A berukuran besar, sedangkan golongan B sebesar telur ayam. Harga tomat sortir berkisar Rp4.500 per kilo. Jika harga pasar lagi bagus, hingga mencapai Rp6.000. Setelah proses packing ke dalam kardus, kardus yang berisi tomat akan diangkut menumpang ojek gunung. 1 motor hanya bisa mengangkut 5 hingga 6 kardus saja. Nah, jadi biasanya setelah mereka petik ataupun panen tomat, itu langsung di-packing dan ditaruh di atas motor karena memang perjalanannya sangat susah menuju ke jalan utama yang biasa dilalui oleh truk. Ini biasanya ada berapa nih, Pak? Berapa pack? Ada 5. 5 kayak Iya, gini? iya. Itu bisa sampai sana kuat gitu? Bisa. Terus pernah jatuh nggak sih? Kan ini Pernah. berat. Pernah jatuh. Kadang-kadang kan kalau jatuh kena lumpur ininya kardusnya basah. Iya. Barangnya ada yang pecah itu kadang-kadang diganti sama yang punya. Tapi Bapak dimarahin tuh kalau gitu ya? Ya iya pasti itu yang punya barang. Ini tuh ada berapa beratnya segini tuh? Satu dus ini sekitar 25 kilo. Jadi, Satu kintal 25 kilo. Ongkos ojek gunung biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah kardus yang diangkut. 2.
Per kardus muatan dihargai Rp5.000 sampai Rp6.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga minimal untuk perjalanan yang cukup beresiko. Kardus tomat diangkut menuju tempat truk yang berjarak 1 km melewati medan jalan yang berlumpur. Kemudian truk akan mengangkut ke Pasar Caringin, Bandung. Harapan warga cukup sederhana. Apalagi kondisi ekonomi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang jauh dan tidak memadai. Sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas yang terletak di Kecamatan Cibinong. Namun karena jarak ke puskesmas terlalu jauh, kurang lebih 32 km, warga lebih memilih ke rumah sakit yang berada di Bandung. Akses jalan yang rusak membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Ditandu menjadi salah satu cara untuk membawa pasien sampai ke titik di mana mobil bisa menjemput. Warga secara bergotong royong bergantian memandu pasien. Lega rasanya ketika pasien sudah berhasil dipindahkan ke mobil untuk dilarikan segera ke rumah sakit. Semoga saja segera ditangani dengan baik. Jadi beginilah kalau warga di desa Mekar Mukti yang akan dibawa ke klinik dokter, dan klinik dokter itu paling dekat berjarak 30 kilo dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Dan ini kasihan banget dong kalau di jalan ada apa-apa ya Pak. Iya. Bukan hanya pasien, jarak sekolah yang jauh membuat para pelajar terpaksa menumpang di atas tenda angkutan umum. Jadi di sini saya bersama anak-anak akan menunggu elap karena kita akan mau pergi ke sekolah karena terlalu jauh. Nah sekarang karena elap ini penuh dan anak-anak harus ke sekolah, jadi mereka biasanya menaiki elap di atas, dan di sana saya mau coba buat ikut anak-anak. Pagi ini saya bersama anak sekolah menuju SD yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Cipelah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Satu-satunya SD yang paling terdekat dari Desa Mekar Mukti. Dan ini pun satu-satunya angkutan yang tersedia. Mobil elf dengan kapasitas orang sampai 15-an ini hanya mengangkut anak-anak 2 kali saja di pagi hari, yaitu jam 5.30 dan jam 6 pagi. Naik di atas tenda atau runroof angkutan umum tentu berbahaya. Namun inilah yang sebagian anak-anak harus lakukan ketika bagian dalam mobil sudah penuh terisi. Bagian atap ini sebenarnya untuk meletakkan barang-barang. Namun apa daya, tekad untuk bisa tetap sekolah membuat anak-anak ini melupakan sejenak tentang bahaya. Rute terpendek menuju sekolah harus tetap ditempuh, meski dengan bertaruh nyawa. Jadi ini baru pertama kalinya saya menaiki elf yang benar-benar pegangannya tuh cuma sama besi-besi yang tersangkut di atas elf. Dan kalau jalannya bebatuan seperti ini, pasti saya harus memegang yang cukup kuat karena bisa aja jatuh. Jadi kalau misalnya banyak anak sekolah yang duduk di sini, ini sangat bahaya sekali. Sungguh, saya sangat ketakutan berada di tenda angkutan umum. Namun ini terpaksa dilakukan sebagian anak-anak demi menuntut ilmu ke sekolah. Nah, jadi itu anak-anak memilih untuk tidak naik elf, mungkin sepertinya karena menaiki elf ini cukup berbahaya. Apalagi kalau sudah penuh seperti ini, karena saya aja harus pegangan yang sangat kuat untuk
menahan supaya saya tidak jatuh. Akhirnya sampai juga. Saya dan beberapa anak SD lainnya turun dan menuju ke sekolah. Sekolah yang dekat dan jalan yang bagus menjadi harapan para siswa. Mereka bisa menuntut ilmu dengan perasaan yang aman dan nyaman. Terkait dengan anak-anak ini kan banyak yang rumahnya jauh dan mereka tuh harus naik elf, bukan di dalamnya tapi malah di atasnya. Itu pendapat ibu sendiri gimana sih? Sebenarnya saya juga khawatir ke anak-anak karena jarak ke sekolah itu terlalu jauh dan jalanan juga jelek. Jadi mereka bukan mungkin lagi terpaksa naik. Sebenarnya saya itu khawatir, takut ya kenapa-kenapa gitu karena naik di atas truk dan apa itu elok itu. Hasil kebun andalan warga lainnya adalah kol. Setiap pukul 6 pagi, para buruh tani berkumpul menunggu truk jemputan menuju kebun kol. Saya akan ikut bersama mereka. Ya biasanya pada pukul 6 pagi seperti ini ibu-ibu di Desa Mekar Mukti itu akan memanen ya Bu, manen kol dan biasanya mereka dijemput juga dengan truk. Ayo Bu, kita langsung naik aja ya Bu. Bismillah, Bismillah. Banana nih. Aduh. Menempuh perjalanan di atas truk yang melintasi jalanan yang rusak parah sangat menantang. Apalagi jarak yang akan kami tempuh cukup jauh, sekitar 5 km. Sehingga butuh 1 jam untuk sampai ke kebun kol. Guncangan truk yang sangat kuat membuat tubuh saya terasa pegal. Untuk menaiki truk ini gak gampang, ada tantangannya tersendiri. Misalnya kayak jalanan yang bebatuan seperti ini, ditambah jalanan yang terus menanjak dan berkelok-kelok membuat kami tidak seimbang. Makanya kami harus berpegangan pada truk dan ini sakit sekali, makanya saya menggunakan sarung tangan. Di tengah perjalanan, saya melihat mobil yang berada di depan selip dan tidak bisa menanjak. Jadi tidak hanya truk kami saja yang mengalami tersendatnya ketika melakukan perjalanan dan ternyata di jalan ini memang seringkali truk-truk yang melewati jalur ini tersendat. Dan saya dengan yang lainnya mendorong kendaraan dengan memberikan sekam di tanah yang dilintasi ban agar tidak licin. Dan karena di sini infrastruktur jalannya sangat jelek sekali, bahkan hancur. Biasanya para pengemudi truk ataupun mobil bak seperti tadi mereka mempersiapkan yang namanya sekam atau gabah agar ketika tersendat mereka langsung menaburinya di jalan supaya truk atau mobil bak tersebut bisa untuk jalan atau lancar. Setelah membantu mobil yang lainnya, saya kembali menaiki truk untuk melanjutkan perjalanan. Namun truk yang kami tumpangi juga mengalami selip dan tidak kuat menanjak. Lagi-lagi, kami terpaksa harus turun untuk mendorong truk. Untuk mendorong truk juga kita perlu berhati-hati karena bisa saja bukannya truknya yang tergelincir, tapi kami yang tergelincir. Sesaat lega rasanya. Truk yang kami tumpangi bisa terbebas. Namun jalur tanjakan yang berlumpur masih panjang, membuat kami harus menarik kembali truk dengan tali tambang. Kita harus berhati-hati kalau truk ini sudah mulai jalan, karena nanti kami bisa terkena pentalan batu atau tertabrak truknya sendiri. Akhirnya sudah melalui jalan yang sangat rusak dan sekarang kami akan melanjutkan perjalanan menuju kebun kol.
Jalan penghubung Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung ini merupakan jalan yang sangat berbahaya. Angkutan penumpang pernah jatuh ke jurang dan memakan korban jiwa. Agar peristiwa tidak terulang kembali, salah satu warga berinisiatif melebarkan jalan dengan uang pribadi. Alat berat pun didatangkan, namun karena keterbatasan dana, hanya sebagian kecil saja yang dilebarkan. Begitu turun dari truk, sudah terlihat kebun kol yang siap dipanen. Akhirnya kami sampai juga di kebun kol milik Pak Wawan, seluas 4.000 meter. Dan kami pun langsung memetik kol. Salah satu tempat inilah Bu Lis dan pekerja lainnya menggantungkan hidup buat keluarganya. Kalau manen kol kayak gini, Ibu kerja seharian dibayar berapa, Bu? Bayar 40.000 Iya, seharian. sehari. 40.000 kan sehari Ibu nggak mencukupi kebutuhan. Nah, terus Ibu diam aja nih di Iya, rumah. diam aja di Terus rumah. makannya makan apa, Bu? Kalau kayak gitu kan nggak dapet uang. Mau digimanain lagi kan kalau nggak ada yang nyuruh panen engkol, ya ibu mau ngepanen apa yang nggak ada yang panen apa-apa. Ibu mau diam aja di rumah. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen tiba, membuat pendapatan Bu Lis juga tak menentu. Kol yang ditanam di sini tumbuh subur dan berukuran besar. Kol bisa dipanen setelah 75 hari dari awal tanam. Setiap petani harus siap menghadapi gagal panen, terutama di musim hujan seperti ini. Harga obat dan pupuk tanaman membuat para petani menjerit. Panen kali ini hanya menghasilkan 2 ton saja. Padahal biasanya kebun ini bisa menghasilkan hingga 6 ton kol. Ditambah lesunya permintaan pasar, harga kol hanya berkisar 600 sampai 700 rupiah saja. Padahal seharusnya bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilonya. Ini panen berapa kali, Pak? Setahun? Udah 2 kali. Oh setahun? Setahun, ha? Oh setahun paling 3 kali. Jadi keluhan petani ini karena faktornya harga. Harga. Apalagi sekarang kan faktor jalan gitu, faktor ya bermacam-macam lah. Kol yang sudah terkumpul lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan. Pekerja wanita diupah sebanyak 40.000 dan untuk pekerja laki-laki sebanyak 50.000. Namun upah tersebut bukan hanya memetik saja. Pekerja wanita juga harus mencabut batang-batang kol dan pekerja laki-laki harus menggotong kol ke tempat titik truk berhenti. Selanjutnya kol ditimbang untuk memastikan berapa besar hasil panen yang didapat sebelum dikirim ke pasar. Faktor jalan yang masih rusak dan jarak ke kota Cianjur membuat petani lebih memilih menjual ke arah Bandung. Selain kol, jeruk lemon juga tumbuh subur di daratan tinggi seperti Kampung Cirende, Kabupaten Cianjur ini. Saya akan membantu para ibu memetik jeruk lemon. Kebun jeruk lemon jenis California seluas 2 hektar ini adalah milik Pak Aceng. Jenis ini banyak disukai karena mempunyai rasa yang sedikit masam dan sangat segar. Bu Lis dan para ibu hari ini mengejar rejeki di kebun jeruk ini. Setelah berumur 3 tahun lebih, jeruk lemon dapat dipanen setiap 2 minggu sekali. Masa produktif jeruk lemon hingga 25 tahun. Lemon berwarna kuning yang siap panen. Satu pohon lemon bisa menghasilkan buah hingga 20 sampai 30 kg. Dengan luas lahan 2 hektar, setiap 2 minggu sekali bisa menghasilkan hingga 4 sampai 5 ton jeruk lemon. Namun kembali, permintaan pasar yang lesu membuat harga jeruk turun menjadi Rp7.000, padahal seharusnya bisa mencapai Rp10.000 per kilo. Ya, sebagai buruh tani, Bu Lis dan pekerja lainnya dibayar Rp40.000 setiap hari, dan mereka sering menganggur jika tak ada yang mempekerjakan. Setelah terkumpul, jeruk dimasukkan ke karung untuk kemudian dijual ke pasar. Hanya jalan yang rusak parah.
Sinyal telekomunikasi pun sangat sulit di sini. Susah sinyal membuat warga kesulitan berkomunikasi lewat saluran seluler maupun internet. Bu, di sini nggak ada sinyal ya, Bu? Enggak Neng, di sini mah emang susah sinyal. Kita kalau mau bagus sinyal kita harus ke gunung sono. Hah? Ke situ. Jauh, Bu. Iya, jauh. Menuju lokasi dengan sinyal cukup kuat, kami harus mendaki bukit. Kebutuhan sinyal bukan hanya bagi warga yang berada di perkotaan saja, namun warga desa pun juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan sinyal. Jadi setelah perjalanan menanjak itu kami sekitar 500 meter ya. Dan untuk kesininya mungkin 1 kilometer ada. Jadi 1,5 kilometer warga harus sampai ke titik sinyal yang ada di sini. Dan ternyata benar di sini saya udah 3G, bahkan si akangnya ini 4G. Jadi saya mau nyari sinyal dulu ya. Sebenarnya harapan warga sederhana saja, yaitu menanti impian mereka berubah menjadi kenyataan. Kemudahan untuk berkomunikasi dengan sanak saudara yang jauh. Penghasilan yang pas-pasan membuat warga harus putar otak saat jatuh sakit. Tanaman obat alami masih jadi andalan. Ini salah satu perjuangan Bulis untuk mengobati Pak Caca suaminya yang sedang sakit pinggang akibat bekerja terlalu keras. Nah, akhirnya setelah berjalan sangat jauh, benalu yang tumbuh di pohon alpukat kami temukan. Neng, itu benarnya di atas, Neng. Daunnya yang mana? Yang itu, yang pojok situ tuh daunnya. Oh, yang pojok. Iya, Ibu bisa manjat? insya Allah. Insya Allah. Ya, bismillah. Beruntung hari ini tak turun hujan, sehingga tidak licin untuk dipanjat. Benalu adalah tumbuhan yang menumpang pada tanaman lain dan menghisap makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Setelah terkumpul, kami pun langsung pulang. Kami langsung meracik daun benalu ini. Daun benalu dipisahkan dari rantingnya, kemudian dicuci dan diiris menjadi kecil-kecil. Lalu rebus hingga airnya berubah warna. Udah aja segitu kan, itu daunnya udah tuangin aja ke sini. Setelah agak dingin, saatnya untuk diminum. Menurut kepercayaan mereka, selain berkhasiat menyembuhkan sakit pinggang, ramuan dari daun benalu bisa menyembuhkan sakit lambung. Kami berdoa semoga Pak Caca segera pulih seperti sedia kala. Ada sakit-sakit. Ibu, ini Bapak biasa suka buat ramuan gini, kenapa nggak beli obat aja gitu? Apa nggak ke dokter? Kalau beli obat nggak punya uang, ya udah aja kita mah cari yang alami aja. Kalau dibawa ke dokter di mana di sini pada jauh. Puskesmas nggak ada, bidan nggak ada. Dari sini perjalanan ke bidan berapa kilo maksudnya. Kan udah aja bikin ramuan, ibu dari hutan ambil. Ibu kira-kira pernah dapat bantuan gitu nggak sih Bu dari pemerintah? Kan kondisinya ya, Ibu kan sulit ya perekonomian. Ada nggak sih sampai ke sini gitu? Ibu mah jangankan bantuan, ibu pun juga rumah ini numpang sama si emak. Ibu mah nggak punya rumah, numpang hidupnya juga ibu. Berarti ini ngontrak apa gimana? Enggak ngontrak, ibu sama si emak aja gitu. Emang lah, namanya juga orang pengen punya rumah kayak orang gitu, pengen Neng. Tapi dari mana? Ibu mah jangankan buat beli rumah, kata ibu juga buat makan aja sehari-hari ibu susah. Saya mau tanya terkait dengan problematik yang ada di Desa Mekar Mukti ini, apa sih Pak? Tentang jalan. Jadi jalan ini kan masuknya jalan Pemda, bukan jalan desa. Ya. Jadi tidak bisa dibangun oleh uang dedek. Terus yang kedua tentang pendidikan. Di sini sangat jauh, pendidikan ini sampai mencapai 3 kilo. Dari Cianjur, Kampung Cinumpang, Kampung Bendungan, sekolah ke Cempaka, Kabupaten Bandung, Desa Cipela. Saya mengharapkan terhadap pemerintah ada pembangunan SD di sini. Kedua tentang kesehatan. Kesehatan pun juga dari sini sampai Ponet itu 32 kilo. Masih dekat ke Ciwidey daripada ke Cianjur.
Makanya di sini banyak orang yang sakit, saya siapkan mobilnya untuk diambil ke Bandung. Pokoknya gini nih, ada sedikit lagi. Saya harapkan Bapak Pak Jokowi turun ke sini. Lihat jalan. Masyarakat saya hatinya sama dengan masyarakat Jawa Timur. Jawa Timur jalan bagus. Ke sini pun juga saya mau bagus kok. Kan masyarakat saya di sini punya motor, punya mobil, punya tanah, bayar kok pajak. Ini 2022 kok, bukan tahun 95 ini. Bukan zaman Pak Soeharto, ini zaman Pak Jokowi kok. Ya menurut kami sih sangat membutuhkan gitu kan perbaikan jalan gitu kan untuk menopang pendidikan juga gitu kan, ekonomi termasuk akses warga masyarakat gitu kan. Dan kebetulan jalan itu menurut informasi itu jalur tengah Jabar Tengah Selatan gitu kan. Iya, menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota provinsi Jawa Barat tidak menjamin warganya bisa mendapat pembangunan secara merata. Padahal mimpi mereka hanya sederhana. Akses jalan yang layak, pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang memadai.